Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Distribusi bantuan bagi warga terdampak longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat kembali dilakukan Lanut Sultan Syahrir menggunakan helikopter. Upaya ini ditempuh karena akses darat ke sejumlah wilayah masih terputus akibat material longsor dan lumpur. Pengiriman pertama dibawa ke lapangan sawah Lingkuang, tanah datar dengan total logistik 1.300 kg. Bantuan berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, air mineral, perlengkapan bayi, dan obat-obatan. Selanjutnya, bantuan didistribusikan ke lapangan Jorong Masang, Kabupaten Agam. Helikopter membawa 1.500 kg bantuan yang langsung diterima perwakilan posko bencana setempat. Sementara itu Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan penggalangan dana untuk korban bencana di Sumatera sebaiknya mengajukan izin ke pemerintah. Apalagi sekarang bisa dilakukan secara online. Izin bisa diajukan ke pemerintah daerah maupun ke Kementerian Sosial. Untuk penggalangan dana di bawah 500 juta rupiah cukup dilakukan audit internal. Sementara jika di atas 500 juta rupiah harus bekerja sama dengan auditor tersertifikasi dan laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi, ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ngambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat. Pemerintah mengingatkan soal izin dalam penggalangan dana untuk korban bencana. Kita akan bahas langsung bersama dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Muhammad Rizal Ramadan atau Rama, seorang influencer yang ikut menggalang dana untuk membantu korban bencana di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Menteri, Mas Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam dengan Friska di sini. Terima kasih banyak sudah hadir. Saya ke Rama dulu. Rama boleh diceritakan waktu menggalang dana untuk bencana Sumatera itu dengan siapa saja yang tergabung, Rama? Lalu juga bagaimana mekanismenya? Nah, untuk dari kita sendiri sebenarnya kita itu tidak menggalang dana secara opsial ya, tapi kita itu seperti titip donasi gitu loh. Jadi kita itu tidak menggalang dana, akan tetapi kita kayak misalnya ada teman-teman ketika kita turun di suatu tempat, ada teman-teman yang pengen menitipkan sumbangsi mereka untuk daerah tersebut, kita siap untuk mendistribusikan apa yang mereka titipkan kepada kita, seperti itu, Mbak. Proses pendataannya seperti apa, Mas Rama? Kan ada donasi yang dititipkan, itu berupa barang? Betul. Untuk donasi sendiri itu ada yang menitipkan berupa barang, ada juga berupa tunai gitu, seperti itu, Mbak. Oke, berapa totalnya kemarin yang dikumpulkan? Untuk totalnya itu kita itu setiap hari membelanjakan ya, Mbak. Untuk kita sendiri, untuk dari sahabat Rama Peduli sendiri, kita itu selalu ada yang namanya dapur umum. Okay. Dapur umum itu kita mendistribusikan ada sekitar ribuan porsi makanan untuk korban-korban bencana alam yang saat ini terjadi. Oh, kalau Rama lapor atau izinkah ke pemerintah atau seperti apa proses nanti penggunaan dananya? Oke, selama ini yang kita lakukan adalah kita aksi cepat tanggap. Jadi ketika kita turun di suatu tempat, kita mapping dulu nih. Kita turun, mapping, baru kita
suarakan di media sosial. Contohnya nih, ketika Rama datang ke Sumatera kemarin dari Jakarta, Rama mapping dulu, tidak ada yang namanya open donasi apapun itu. Jadi kita benar-benar pure datang untuk memberikan sumbangsi kita. Setelah kita ada di lokasi, kita melihat nih apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, lalu kita memberitahukan kepada teman-teman kita di media sosial bahwa kita sudah ada di lokasi, situasi kondisi di lokasi seperti apa. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan gitu ya, sumbangsinya kepada mereka, kita siap menjadi perantara istilahnya. Oke, jadi perantara untuk memberikan bantuan. Saya ke Pak Menteri. Saya mau klarifikasi langsung ke Pak Menteri. Jadi maksudnya yang dikatakan sebaiknya izin itu seperti apa, Pak Menteri? Ya, pertama-tama kami apresiasi lah ya, Mas Rama yang telah mencoba berbuat baik kepada warga yang memang membutuhkan bantuan kita. Itu kita apresiasi dan kita berikan rasa hormat. Ya. Yang kedua, membantu dalam suasana bencana sangat dibolehkan. Itu dulu, sangat boleh, bukan dilarang, boleh. Memang ada ketentuan, tetapi dalam saat bencana boleh, yang penting dikumpulkan dulu, ya, dibagi, disumbangkan, terutama kepada mereka yang memang sangat membutuhkan bantuan cepat. Itu diperbolehkan. Ini perlu saya sampaikan di depan. Diperbolehkan, dikumpulkan, lalu dibagi, boleh. Nah, berikutnya yang kedua, jadi itu sudah jelas ya, boleh ya. Tetapi setiap pengumpulan dana dari masyarakat, itu memang ketentuannya harus dipertanggungjawabkan. Jadi dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengumpulkan dana. Ya. Dalam aturan yang ada itu seharusnya ya diawali dengan mengajukan perizinan melalui yayasan ya atau melalui lembaga-lembaga yang berbadan hukum. Tidak repot daftarnya, cukup lewat online, tetapi harus mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial setempat. Kira-kira begitulah ya. Ya. Nah, nanti kalau sudah terkumpul, kan tahu itu kita untuk apa dan cara penggunaannya seperti apa, dibagikan kepada siapa. Kalau memperoleh pengumpulan dana sampai misalnya 500 juta ke bawah, pelaporannya cukup dengan audit intern. Tapi kalau di atas 500 juta, itu harus menggunakan akuntan publik. Ini semua untuk apa? Untuk supaya ada semacam pertanggungjawaban secara bersama-sama ya oleh kita semua dan kita tahu apa yang sudah dikerjakan. Untuk masyarakat tentu makin senang dia karena uang yang dibagikan, uang yang disumbangkan itu dipergunakan dengan baik dan diterima kepada mereka yang berhak. Sementara untuk Mas Rama ya, atau ada namanya itu sahabat Rama dan lain sebagainya, makin kredibel sehingga Mas Rama dan teman-teman makin dipercaya oleh publik karena seluruh penggunaannya itu bisa dilaporkan dengan baik. Bagi kami yang di pemerintah, kita tahu bahwa ada masyarakat yang sudah dibantu, ada penerima manfaat yang kita memiliki datanya baik by name maupun by address-nya. Nah, dengan begitu ini menjadi sumber data juga untuk ketika pemerintah atau pihak lain membagikan bantuan-bantuan berikutnya. Jadi sesungguhnya ini adalah memang menjadi bagian dari ketentuan kita, di mana setiap pengumpulan uang dan barang itu harus melalui proses perizinan. Kalau yang menyumbang itu pada tataran hanya kota kabupaten, maka izinnya cukup di dinas kabupaten kota. Tapi kalau menyumbang itu dari berbagai kabupaten kota di satu provinsi, cukup dari provinsi. Tapi kalau yang nyumbang itu dari berbagai provinsi dan kabupaten di Indonesia, maka lewat Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mengeluarkan izin dan setelah itu Kementerian Sosial hanya ingin mendapatkan laporan tentang apa yang sudah dilakukan oleh pihak yang meminta izin untuk diketahui ya siapa saja yang telah menyumbang, siapa saja yang telah memberikan donasinya, kemudian diperuntukkan untuk apa.
Pak Menteri. Ya, ini semata-mata sekali lagi ya, ini untuk akuntabilitas. Yang kedua, untuk meningkatkan kredibilitas bagi pihak yang mengumpulkan dana. Selebihnya silakan. Yang menentukan adalah Mas Rama sendiri, mau digunakan untuk apa, siapa penerima manfaatnya. Seterusnya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa sinergikan dengan data-data yang juga kita miliki. Ya, Pak Menteri, saya mau tanya dulu, karena ini kan sifatnya izin, ini memang untuk keamanan bagi pemberi donasi. Kami juga pasti akan lebih tenang karena tahu uangnya disalurkan kemana dan tahu lembaganya kredibel yang disalurkan bantuannya itu. Nah, tapi jikalau misalnya ada pengumpul donasi jumlahnya besar dan tidak ada izin khusus, belum melakukan izin khusus, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Adakah konsekuensi secara hukumnya, Pak Menteri? Memang dalam ketentuan kita itu ada ya, ada ketentuannya Undang-Undang nomor 9 tahun 61 itu ada ketentuannya. Jadi setiap pengumpul uang dan barang itu harus meminta izin dan nanti kalau tidak mengajukan izin, tidak memiliki izin itu bisa kena denda dan kurungan 3 bulan. Jadi ada konsekuensi hukumnya ya kalau dari undang-undang. Nah, saya mau minta tanggapannya Mas Rama, tapi usai jeda. Sekali lagi saya perjelas ya, Mas Rama, saya perjelas dulu. Silakan, Pak Menteri. Saya perjelas dulu, saya perjelas dulu bahwa saya perjelas dulu ya, Mbak Friska ya, bahwa untuk bantuan bencana izinnya diperbolehkan untuk menyusul beserta laporan-laporannya. Seperti dilakukan oleh Mas Rama ini tidak masalah, karena ini dalam rangka kedaruratan. Jadi ada pengecualian dalam kondisi kedaruratan. Saya akan tanyakan ini ke Mas Rama, tapi sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kami sudah kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam, tadi kita sudah mendengarkan kalau dari Pak Menteri menegaskan bahwa ada ketentuan soal izin, tapi dalam kondisi bencana itu diperbolehkan, nanti menyusul. Nah, saya ke Mas Rama dulu, Mas Rama. Kalau tadi sudah mendengar penjelasannya, apa yang akan dilakukan? Apakah setelah ini akan mengurus soal perizinannya untuk transparansi sebenarnya niatnya agar yang menitipkan donasi ke Mas Rama itu bisa tahu kemana saja disalurkannya? Baik, Mbak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Kemensos kita yang sudah memberikan apresiasinya kepada saya dan teman-teman yang sudah melakukan aksi di lapangan gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau saya sendiri juga tidak tahu perkara hal ini ya. Untuk perkara perizinan ini mungkin kedepannya kita bisa mengikuti regulasi untuk hal perizinan. Akan tetapi perlu diketahui adalah kita ini adalah relawan mandiri. Di mana relawan mandiri itu adalah kita itu bersinergi benar-benar ketika ada sesuatu yang terjadi kita langsung jalan, kita langsung melakukan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, untuk ini Pak Menteri bisa membantu. Kan namanya izin, seringkali dianggapnya ribet begitu Pak. Nah, prosesnya seperti apa untuk relawan mandiri, seperti apa biar bisa dibantu juga dalam prosesnya Pak Menteri? Ya, pertama sekali lagi saya memberikan rasa hormat ya. Jadi kepeduliannya ini diwujudkan dalam aksi nyata, aksi konkret. Itu yang harus kita apresiasi. Dan tentu dalam keadaan kedaruratan ini memerlukan langkah-langkah darurat juga, langkah-langkah cepat ya. Itu saya kira diteruskan dan kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk menahan orang berbuat baik, apalagi dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Yang kedua, saya juga maklum kalau Mas Rama dan teman-teman mungkin belum pernah mengetahui dan memahami soal regulasi bagaimana mengumpulkan donasi. Tidak hanya Mas Rama, banyak sekali masyarakat yang belum paham. Jujur saja, saya mengerti juga setelah saya jadi menteri. Jadi jujur aja, sebelumnya saya juga tidak mengerti. Tetapi ini adalah menjadi kepentingan bersama kita. Agar kebiasaan gotong royong kita, ya kebiasaan kita peduli yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara paling dermawan, ini bisa kita lembagakan dalam suatu mekanisme tata kelola yang baik. Intinya, siapa yang menggunakan dana publik harus bisa mempertanggungjawabkan dengan baik.
Itu intinya. Ya. Jadi kami ini menggunakan dana APBN ya harus kami pergunakan dengan baik. Kami juga menyalurkan, tapi apa yang kami salurkan harus kami pertanggungjawabkan. Nah, Mas Rama, diteruskan itu nanti setelah pulang dari sana bisa menyusun langkah-langkah tindak lanjutnya. Ini adalah satu hal yang harus saya hormati karena Mas Rama ini mendapatkan kepercayaan dari publik, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Lah mudah-mudahan kepercayaan ini dijaga terus dengan membuat satu ikhtiar konkret menghadirkan lembaga yang kredibel. Setelah pulang dari sana nanti membuat satu lembaga, sahabat Rama atau apapun namanya lah, dibentuk yayasan atau dibentuk komunitas sehingga berbadan hukum, lalu mengajukan izin ke Kementerian Sosial. Tidak dipungut biaya, bisa lewat online, tetapi harus minta rekomendasi dari dinas sosial tempat di mana Mas Rama tinggal. Cukup itu, setelah itu nanti setelah izinnya keluar, silakan Mas Rama melakukan upaya-upaya yang konkret dalam rangka mengumpulkan dana masyarakat yang dibagikan kepada mereka yang sudah menjadi target dari Mas Rama. Apa manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah kita melembagakan semangat membantu dari masyarakat ini. Baik. Karena masyarakat makin tenang ketika dia menyumbangkan sebagian dari rezekinya. Dan dia tahu apa yang disumbangkan itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, Mas Rama menjadi lebih kredibel, akan lebih dipercaya dan bisa jadi akan lebih banyak lagi orang yang akan bentuk akuntabilitas tadi ya Pak ya? Menitipkan rezekinya untuk disalurkan lewat sahabat Rama. Nah, saya kira seperti itu. Ya, saya Mas Rama. ke Mas Rama. Mas Rama, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Menurut Mas Rama apa yang masih ingin ditanyakan, yang masih belum jelas soal prosesnya? Ya, kalau misalnya untuk proses mungkin memang masih sangat abu-abu ya Mbak ya. Akan tetapi untuk kredibilitas kita sendiri, kita selama ini melakukan aksi dan itu langsung dibuktikan dengan dokumentasi yang kita berikan di saat itu juga. Dan kenapa kita bisa berdiri sampai saat ini mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat, karena mungkin masyarakat juga melihat apa yang kita lakukan di lapangan itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu Pak. Jadi semua bukti-bukti yang kita lakukan di lapangan itu kita dokumentasikan dan kita berikan kepada publik juga agar mereka tahu bahwasanya apa yang mereka titipkan kepada kita telah kita salurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima apa yang mereka titipkan itu, begitu Mbak. Ya, nah saya mau ke Pak Menteri menjaminkan kalaupun memang ini kan secara aturannya ada, tapi agar tidak sulit juga di lapangan. Tadi kan sebelum kalau Kementerian Sosial cepat, bagaimana dengan dinas sosial di masing-masing daerah? Nah, kalau ada hambatan birokrasi, apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial? Apakah mungkin juga jemput bola untuk membantu kawan-kawan relawan ini dipermudah prosesnya? Jelas kami akan membantu pihak-pihak siapapun itu yang ingin memperoleh izin dalam rangka pengumpulan dana. Itu jelas kami bantu, jelas kami akan hilangkan hambatan-hambatannya. Kita akan hilangkan hambatan-hambatannya. Kalau misalnya ada kesulitan-kesulitan, bisa langsung menghubungi call center kami 021 171 atau juga kepada petugas-petugas kami, pasti kami akan dengan senang hati untuk membantu. Ini tidak hanya untuk kepentingan orang per orang, tapi ini semua adalah untuk kepentingan bersama. Saya bangga dengan Mas Rama ya, yang bergerak kemudian dipercaya. Tidak semua orang bisa seperti itu, Mas Rama ya, datang ke lapangan, menyampaikan informasi, bergerak, dan kemudian dipercaya, lalu apa yang diberikan oleh masyarakat bisa dipertanggungjawabkan secara langsung lewat medsos atau lewat media-media yang dimiliki oleh Mas Rama. Nah, ini satu kebaikan ini teruskan, meningkat sedikit. Kepercayaan yang diberikan ini ditingkatkan dengan melembagakan lewat regulasi-regulasi yang ada. Dengan begitu yakin saya Mas Rama akan berbuat lebih banyak lagi kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Ini anugerah Tuhan juga ya, di tengah-tengah bencana peduli datang
dan sudah mendapatkan kepercayaan. Saya ngajak Mas Rama untuk menjaga kepercayaan ini, ya. Mas Rama sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat, ini dijaga terus kepercayaannya sehingga bisa berkelanjutan, ya. Tidak hanya di tempat ini tapi di tempat-tempat lain juga. Saya kira itu nasihatnya. Selamat, sukses terus untuk Mas Rama. Silakan bekerja. Mas Rama juga akan terus bergerak ya untuk menyampaikan bantuan kepada lebih banyak orang lagi dan juga menjaga kepercayaan dan selalu transparan prosesnya, begitu ya Mas ya? Betul Pak. Kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik, membantu karena kita tahu ya, dan mungkin udah menjadi bukan rahasia umum lagi, bagaimana mungkin keterlambatan daripada pemerintah kita sendiri dalam mengatasi sesuatu masalah itu ya mungkin harus sangat-sangat diperbaiki lagi. Baik. Karena kita lihat bagaimana dengan bencana ini juga sampai sekarang belum dijadikan status bencana nasional juga, itu menjadi satu pertanyaan besar bagi kami juga, karena ini adalah bukan hal yang dibilang mencekam di media sosial, tapi kami sudah tunjukkan bukti nyata di lapangan bagaimana kejadiannya yang sebenarnya. Tapi kenapa pemerintah masih menutup mata adanya tolakan dari bantuan asing segala macam? Sebenarnya itu yang sangat dibutuhkan. Kami hanya melakukan sedikit gerakan kecil yang mungkin bisa membantu, tapi negara bisa melakukan hal besar jika mereka ingin melakukannya. Tapi sampai sekarang kita masih menunggu negara melakukan aksi, take action yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pastinya. Pak Menteri, sedikit saja tolong sampaikan agar masyarakat yang sedang semangatnya saling bahu-membahu bisa bersatu, dan di sisi lain juga menganggap pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bukan menghambat tapi juga membantu dalam proses ini, Pak. Kalaupun ada butuh izin, butuh transparansi, pemerintah membantu dengan singkat, dengan prosesnya singkat dan juga cepat dan memudahkan masyarakat. Ya, saya juga ingin sampaikan ya bahwa pemerintah ini bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kita melibatkan begitu banyak kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Banyak juga yang sudah bisa dibantu, tapi sebagian memang ada yang mungkin belum tersentuh. Maka itu sinergi Mas Rama dengan pemerintah, dengan swasta itu sangat penting. Yang kedua, ini tadi udah saya tegaskan lagi, pemerintah tidak akan menghambat adanya partisipasi masyarakat. Selama kita bisa kerjasama, itu semakin kuat. Jadi kami ingin Mas Rama menjadi bagian dari pemerintah juga. Tidak menjadi terpisah, menjadi bagian dari gerakan pemerintah. Mungkin pemerintah belum sampai sana, tapi Mas Rama sudah sampai ke sana. Di tempat lain mungkin pemerintah sudah ada di sana, sementara mungkin yang lain juga belum. Tapi insya Allah sampai Aceh Utara tetap menjadi perhatian dari pemerintah. Selamat bekerja Mas Rama. Terima kasih Pak Menteri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Terima kasih Muhammad Rizal Ramadan Rama, seorang influencer yang juga ikut menggalang dana untuk membantu korban bencana di Sumatera. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.